Baik, terima kasih buat saksi. Sementara itu dulu yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Izin memperlihatkan bukti aja langsung yang mulia. Ya, saudara saksi, khususnya Pak Hidayat tadi, terima kasih Pak Hidayat dan Pak Kris Japari yang sudah bersedia menjadi saksi. Tadi disampaikan oleh Pak Hidayat khususnya bahwa selalu memenuhi aturan atau taat dengan aturan. Juga disampaikan tadi benar ya bahwa sejak 2011 sampai 2015 itu kepengurusan ditangani oleh caretaker. Yang ingin saya tanyakan pertama, dijawab dulu apakah benar dari 2011 sampai 2015 itu ditangani oleh caretaker, apakah benar itu dulu? Silakan Pak Hidayat dan Pak Kris. Mungkin Pak Kris dulu juga, baru Pak Hidayat. Silakan dijawab, Pak. Jadi sejak 2011 sudah pembukuan sampai 2015, Apkomindo itu belum pernah melaksanakan munaslup kecuali pada tahun 2015. Demikian. Izin yang mulia, tolong majelisnya hanya 2, jangan difoto ya, izin. Nanti kalau bertiga aja masih. Silakan dijawab. Kalau pertanyaan kepada siapa ya? susah. Pertanyaan kepada saya. Bila pertanyaannya itu memang seperti yang tadi disampaikan, betul? Ya, mohon jawabannya Pak, jangan panjang lebar. Ya, pertanyaannya khusus langsung dijawab itu gitu Pak ya. Terima kasih yang mulia. Ya, siap. Jadi artinya benar ya tadi 11 sampai 2015 caretaker ya. Oke, saya lanjutkan di sini di ADART ini milik tergugat, kebetulan saya juga punya dari Pak Rudi Rusdia T9. Ini di pasal 14 ayat 12 penyelenggaraan munaslup yang menindaklanjuti pembekuan pengurus DPP harus dilaksanakan oleh Dewan Pembina paling lambat 45 hari setelah dikeluarkan surat pembekuan. Yang ingin saya tanyakan tadi Pak Hidayat menyampaikan taat aturan. Apakah benar taat aturan dari 2011 sampai 2015 4 tahun baru diadakan munaslup? Apakah itu merupakan taat aturan? Kami taat aturan terhadap aturan-aturan yang kami pergunakan pada waktu itu dan bukan yang ini barangkali. Sepengetahuan saya, kita selalu meminta nasihat hukum agar tidak menyalahi apa yang seharusnya dilakukan. Terima kasih. Jadi menurut Pak Hidayat masih sesuai aturan seperti itu meskipun dibuat oleh Pak Hidayat sendiri ini mungkin? Dijawab ya dan tidak aja, masih. Mohon maaf, tolong supaya jangan menggiring daripada jawaban klien kami. Karena tadi jelas dia menjawabnya. Saya tidak bersedia menjawab karena tidak tepat pertanyaannya. Untuk Pak Kris? Saya kira sama juga sama Pak Hidayat, jawaban saya seperti itu. Izin saya perlihatkan juga. Kemudian di sini juga ada di ADART, kalau tadi Pak Hidayat menyatakan sebelumnya, yang ini sebelumnya adalah di tahun 2008, ini milik juga pileg tergugat, maupun di 2015, bahwa penyelenggaraan munaslup itu harus ada permintaan tertulis 2/3 dari anggota DPD-DPD. Apakah penyelenggaraan munaslup yang diselenggarakan tanggal 2 Februari 2015 itu sudah ada permintaan seperti itu karena ada hal-hal yang mendesak baru diadakan. Apakah itu juga dilakukan dan ada? Apakah juga dilanggar? Apa dianggap tidak mengikuti belum? Padahal ini 2008. Bagaimana? Untuk menyikat waktu saya menjawab
bahwa di dalam hal ini DPD sudah tidak eksis lagi sejak pembekuan. Oleh karenanya hal-hal yang menyebutkan mengenai DPD tidak berlaku lagi, dan juga kemudian bahwa munasnya itu dilaksanakan oleh caretaker berdasarkan butir lain yang mengatur hal tersebut. Seperti tadi saya katakan, kami selalu didampingin oleh rekan-rekan yang mengerti dan mengetahui sedemikian rupa agar semuanya berproses seperti yang seharusnya. Dan yang dipertanyakan ini saya terpaksa menjawab meskipun sebenarnya sudah di luar konteks sama sekali. Terima kasih. Jadi menurut Pak Hidayat sudah tidak ada DPD lagi sejak pembekuan seperti itu? Tidak dijawab karena sudah disampaikan. Lanjut aja Pak Kris mungkin jawabannya. Saya kira jawaban saya sama Pak Hidayat. Lanjutkan. Saya mendapatkan dari Insage ini bukti yang menyerahkan tadi sudah disampaikan ya. Mungkin sebelum ini saya akan tanya dulu sedikit beberapa pertanyaan. Ya, apakah pada saat penyerahan ini aset-aset benar Pak Suhanda dan Pak Handoyo itu menyerahkan juga jabatannya? Saya jawab saja supaya cepat. Seperti tadi saya sampaikan, ini semuanya ada dengan saksi-saksi dan sebagainya yang di luar konteks saya untuk bisa menjawab dan juga sebenarnya di luar konteks penanya. Terima kasih. Pak Kris mungkin? Ya, sama seperti Pak Hidayat, Pak. Saya tadi mendengar juga hubungan baik sekali antara Bapak dan Pak Suhanda dan Pak Handoyo. Yang ingin saya tanyakan, apakah kan tadi disampaikan menyerahkan, apakah para saksi ini bisa meminta Pak Handoyo dan Pak Suhanda itu sebagai saksi kunci hadir? Karena setahu saya beliau-beliau ini takut dengan Bapak karena saya saja sempat ditahan 43 hari. Apakah bisa Bapak menghadirkan untuk menyatakan bahwa Pak Handoyo dan Pak Suhanda itu benar menyerahkan jabatannya? Saya jawab hubungannya adalah pribadi dan tidak ada sangkut paut dengan konteks ini sama sekali. Oleh karenanya tidak akan saya jawab pertanyaan yang tidak pada tempatnya itu. Terima kasih. Gimana Pak Kris? Pak Kris mungkin dijawab. Kan yang ditanya Pak Hidayat dalam hubungannya dengan hubungan apakah pribadi apa tidak, kalau ditanya ke saya kira tidak relevan itu. Terima kasih. Untuk membantu membuktikan tidak mungkin kan itu seperti itu? Saya tidak mau lari ke arah sana, Pak. Saya tidak mau menjawab itu. Ya, saya lanjutkan yang mulia. Haknya ya? Iya. Untuk tidak menjawab hak saksi. Ya, nggak apa-apa yang mulia. Makasih. Ini ada pertemuan mosi tidak percaya. Apakah saksi mengenal Pak Suhanda yang ini hadir dan Pak Handoyo ini juga apakah mengenal? Perkenankan saya menjawab bahwa foto-foto dengan penjelasan-penjelasannya ini mungkin saja dan tidak bisa disebutkan relevan dan sebagainya. Oleh karenanya ini memang saya tidak anggap ada hal ini. Terima kasih. Izin tadi Pak Hidayat kan menyampaikan mengetahui atau mendengar mosi tidak percaya. Apakah pernah mengetahui ada pertemuan tersebut? Hanya mendengar. Saya baru mendengar pada saat ini di mana disebut-sebut, tetapi seperti tadi saya katakan di zaman itu cukup lama tidak saya pernah tahu ini hal-hal yang seperti ini barangkali apakah diciptakannya sekarang atau di kemudian hari, saya tidak tahu sama sekali hal-hal yang seperti ini. Semoga di dalam pengadilan negeri yang hormat dan mulia ini kita tidak menggunakan hal-hal yang seperti ini. Terima kasih. Pak Kris mungkin? Saya kira benar itu Pak Hidayat, sama jawaban saya seperti itu. Saya lanjutkan bahwa di sini ada tanda tangannya dan di sini ada tanggalnya 8 Oktober. Ini seluruh DPD menandatangani. Apakah ini juga tidak bisa meyakinkan Bapak? Silakan. Para saksi maksudnya. Seperti tadi saya katakan, ada surat-surat yang mengatakan,
Yang Kalau mulia. sudah tidak tahu buktinya jangan ditanyakan lagi lebih lanjut. Beliau kan nggak tahu tadi ya. Ya, yang tidak tahu. anggapnya Ya, foto tahu. aman bisa Ya, direkayasa. saya mohon saksi juga gitu. Pertanyaannya jangan pertanyaannya tahu atau tidak ya dijawab tidak gitu. Jadi nggak panjang lebar gitu ya. Saya rasa seperti itu yang mulia, karena yang ini ada tanggalnya. Kalau yang tadi kan ini nggak ada tanggal, mungkin dianggap rekayasa, sedangkan yang ini ada tanggal. Terima kasih yang mulia. Ya. Tapi nggak tahu ya tadi Ya ya. nggak apa-apa, nggak tahu. Ya, Yang penting. tidak. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada tulisannya. Kalau yang ini ada, mungkin mengenal ini Pak. Saya tanya dulu, apakah mengenal ini Saudara Suhanda Wijaya, Ketua Umum pada saat itu? Apakah mengenal? Ada munaslup biasa dan ada tanggalnya. Apakah mengenal juga? Mengetahui juga ada acara di sini? Tidak, karena itu saya tidak tahu. Apakah saksi juga diundang? Saya punya undangannya. Kami tidak akan menganggap ada undangan dan sebagainya karena doesn't exist dan sesuai dengan yang kami buktikan tadi sudah semuanya ditandatangani. Terima kasih. Gimana Pak Kris? Saya kira sudah jelas. Saya kan sampaikan kepada sidang yang terhormat bahwa apapun yang dilaksanakan setelah pembukuan dengan mengatasnamakan Akomindo, bagi saya pribadi itu saya anggap aja hanya acara-acara yang biasa-biasa saja, tidak ada sangkut pautnya dengan Akomindo. Itu keterangan saya dan itu sikap saya. Jadi kalau ditanyakan demikian itu, saya akan bertanya acara apa ya ini? Itu aja. Karena saya tidak tahu orang Akomindo sudah dibukukan kok dan tidak boleh melaksanakan kegiatan di luar dari yang ya dicantumkan di surat pembukuan. Kalau yang semacam ini silakan saja, dan saya kira itu acara kumpul-kumpul kali apa gimana, saya nggak ngerti dan saya tidak tahu ini. Terima kasih. Mohon pertanyaannya terus jawabannya singkat ya Pak. Ini pertanyaannya gini. Baik. Ya, jadi baik yang mulia. Mohon maaf ya. Maaf ya. Terima kasih yang mulia. Ya, saya lanjutkan. Pada acara ini juga yang menjadi ketua umum yang diakui ya para saksi ini ada Rudi Demuladi dan ada juga Saudara Faas. Apakah Saudara saksi mengetahui bahwa mereka juga mendukung Munas luar biasa Akomindo di Surabaya? Dia hadir, ini ada Pak Rudi, ada Pak Faas, termasuk tidak tahu yang mulia, kami tidak tahu hal-hal seperti ini karena tidak tepat. Pak Kris? Saya juga begitu ya mulia. Kalau ditanya saya tidak tahu ini acara apa ini. Ya, saya lanjutkan. Ini juga sama. Di Munas berlanjut ada juga Rudi Demuladi yang ketua umum juga mendukung dan Faas sekjennya juga mendukung. Apakah saudara saksi juga mengetahui? Tidak mengetahui. Saya juga tidak mengetahui itu. Saya lanjutkan yang mulia. Di sini juga ada laporan pertanggungjawaban Munas Pak Suhanda. Apa juga mengetahui atau tidak? Tidak. Saya tidak tahu itu. Ini hal-hal yang tidak benar. Yang mulia, apakah boleh agar hal-hal yang sudah tidak benar dan tidak tepat padanya untuk tidak dibahas di sini? Terima kasih. Izin yang mulia saya lanjutkan. Ini juga ada bukti akte pendirian dan bukti SK Kumham yang ingin ditanyakan. Sejak didirikan tahun 91 dan diaktakan tahun 92, ketua umum tersebut sebelum sampai tahun 2012, apakah diaktakan juga dan di SK-kan sepengetahuan saksi? Sepengetahuan saya, kami membuat akte notaris. Di tahun berapa dibuat akte notaris? 1992. Iya, tadi saya sampaikan 92 dibuat akte pendirian. Setelah itu apakah ada penggantian pengurus ketua umum itu membuat akte dan SK Kumham? Saya tidak ingat lagi secara rinci. Bagaimana Pak Kris? Saya tidak mengikuti hal-hal yang rinci semacam ini. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab. Ya, ini ada akte 2012 kepengurusan Pak Handoyo, Pak Agustinus, dan di sini dituliskan di akte tersebut ada 3 akta, dan pada P10 ini bahwa
dihapuskan itu kepengurusan atas nama DPA itu Dewan Penasehat Akomindo dan Dewan Pertimbangan. Apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa di dalam ADART itu tidak sesuai lagi Dewan Pertimbangan? Ini saya yakin di luar dari apa yang saya jelaskan tadi, dan memang kalau toh ada barangnya, maka yang mulia saya tidak mau menerima ini sebagai hal yang bisa dipakai sebagai bukti karena tidak berketepatan. Ya, nanti saya lanjutkan. Pembuatannya tidak tepat. Mungkin Pak Kris? Makanya gini ya Pak ya, nanti ditunjukkan, kalau Bapak ditunjukkan, saya nggak tahu, bilang nggak tahu gitu ya. Ya. Jadi, Ya. Pak Kris, Saya lanjut. tidak tahu mengenai masalah hal ini. Ya, saya lanjutkan ya. Bahwa di sini di akte milik, kan tadi para saksi menyatakan tidak tahu, mohon nanti penasihat hukumnya, barangkali saksi berikutnya diberikan ini yang mulia. Karena di sini pun tidak ada milik tergugat pun tidak ada lagi yang jabatan Dewan Pertimbangan Asosiasi. Apakah mengetahui? Tidak mengetahui, hingga hari ini tetap ada pertimbangan asosiasi. Saksi Pak Kris? Ya, sama dengan jawaban Pak Hidayat. Tidak mengetahui. Saya lanjutkan. Kemudian juga yang membekukan benar ya, di bukti T62 saya yang mengambil dari Insage, jadi saya nggak punya buktinya. Yang membekukan tersebut Dewan Pertimbangan Asosiasi, yaitu Agus Setiawanli dan Rudi Rusdia. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar? Benar. Benar itu. Saksi Kris? Oke, saya lanjutkan. Kemudian juga ada bukti rekonsiliasi di bukti atau T15 yang ingin saya tanyakan. Apakah benar pernah terjadi rekonsiliasi? Ini milik tergugat. Upaya rekonsiliasi benar, dan ada pejabat sementara yang ditugaskan, tetapi yang bersangkutan tidak melakukan tugasnya dengan baik dan kemudian tidak diperpanjang, dan sebenarnya secara lisan juga sudah dibebas tugaskan. Mohon Pak Kris. Sama seperti jawaban saya Pak Hidayat. Saya lanjutkan. Saya memperlihatkan bukti T21 atau P84, yaitu salinan putusan, kemudian bukti T9 milik tergugat atau P79 milik saya. Coba tolong diperhatikan bahwa apakah benar ya di putusan ini kan terlihat jelas di sini bahwa Rudi Demuladi itu terpilih dan Pak As di tanggal 2 Februari ini hasil putusan. Seperti ini, dan kemudian sedangkan di bukti akta, yang akta ini yang milik tergugat juga tertuliskan sama di tanggal 2 Rudi Rusdia, Rudi Dermawan Mulyadi dan Kunato bendaharanya. Sepengetahuan saksi, yang mana yang benar? Putusan pengadilankah atau akta? Saya tidak bisa menyampaikan karena saya tidak berhak dan tidak mengetahuinya secara rinci. Saksi Kris? Saya juga tidak mengikuti secara rinci hal-hal semacam ini, jadi saya tidak bisa menjawab. Jadi tidak tahu ya jawabannya. Lanjutkan aja. Iya, masih yang mulia. Ya. Kemudian saya memperlihatkan bukti P2, P3 dan P4. Kemudian P6 dan 7 yang ingin saya saksikan, saya tanyakan apakah, dan itu saya sudah terpilih kembali, apakah saksi mengetahui ada akta-akta tersebut dan juga ada SK-SK 2012, 2017, 2019. Tidak terdengar tadi Pak Kris? Saya tidak tahu itu.
Tidak. Ya, saya lanjutkan. Apakah saya menunjukkan bukti P64, P65, P66 yaitu putusan PT UN Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi termasuk kasasi yang menggugat Pak Sony dan hasilnya adalah gugatan tidak diterima. Apakah juga mengetahui atau tidak? Saya mengetahui gugatan tidak diterima karena sudah kedaluarsa sehingga perkara yang sesungguhnya digugatkan belum sempat dibahas dan isinya sebenarnya benar bahwa digugat bahwa hal-hal yang dituliskan dan dikeluarkan tidak sesuai seharusnya. Untuk Pak Kris? Sama seperti jawabannya Pak Hidayat. Saya lanjutkan. Apakah juga saksi mengetahui ada gugatan juga di Pengadilan Jakarta Timur yang menggugat juga Dewan Pertimbangan Pengadilan Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta? Apakah saksi juga mengetahui? Ya, jadi di situ disebutkan yang menyatakan bahwa sebenarnya yang harusnya menggugat adalah pihak yang lain dan bukan pihak yang menggugat sehingga prosesnya tidak dilanjutkan sehingga memang isinya sendiri belum diproses dan tentu isinya sebenarnya hal-hal yang benar dan tepat adanya. Terima kasih. Jawaban saya sama dengan Pak Hidayat. Mohon izin memperlihatkan bukti P76 dan juga surat jawaban, eksepsi jawaban, serta bukti T11, akte 35, termasuk bukti T21 putusan. Jadi di sini tanda tangan Pak Oto menyatakan di eksepsi jawaban Ketua Umumnya Rudi Rusdia, Sekjennya Rudi Demuladi, bendaharanya Kunarto. Ini masih sesuai dengan aktenya. Kemudian di T11, Rudi Demuladi itu dituliskan terpilihnya tanggal 8 Desember 2016. Dan di putusan dituliskannya 2 Februari 2015. Yang ingin saya tanyakan lagi juga, apakah saksi mengetahui mana yang benar di antara sampai ada beberapa versi seperti itu? Saya tidak tahu mengenai hal ini, apakah salah ketik atau apa, saya tidak mengetahui. Saya juga tidak tahu mengenai hal ini. Ya, di sini saya mengerti P1 pada saat sempat ditahan dan disidangkan, saudara saksi Dermawan Mulyadi menyatakan sebagai ketua DKI, Faas sebagai pengurus DPD DKI. Jadi yang saya ingin tanyakan, ini sidangnya 2017, apakah saksi mengetahui persidangan ini? Pertama itu dulu. Saya tahu, tetapi secara rinci tidak tahu menahu. Saya juga tahu, tapi juga tidak tahu menahu secara rinci. Demikian. Ya, ini izin memperlihatkan bukti T2B milik tergugat juga sama dengan P63 milik kami. ADART bahwa di pasal 8.26 khusus calon ketua umum harus pernah aktif menjadi pengurus DPP sekurang-kurangnya 1 periode. Pertanyaannya, apakah Rudi Demuladi itu pernah menjadi pengurus DPP sepengetahuan para saksi? Pernah sebagai sekjen DPP. Sekjen tahun berapa? Itu yang saya ingat, sebagai sekjen dan kemudian ikut aktif dan hasilnya adalah musyawarah dan mufakat di dalam sebuah munas, sehingga itu tentunya seluruhnya sudah tepat pada yang seharusnya. Itu sepengetahuan saya. Terima kasih. Seingat saksi, kapan
Rudi Demuladi menjadi sekjennya tahun berapa? Kan harus satu periode. Nah, itu tidak ingat lagi saya rinciannya, tetapi yang tadi ditanyakan kurang lebihnya begitu. Terima kasih Yang Mulia. Bagaimana saksi Kris Japari? Saya kira jawaban saya sama seperti Pak Hidayat. Pak Rudi Mulyadi pernah sebagai sekjen. Itu saja yang jawaban saya. Tahunnya Mungkin. sama, tidak ingat atau ingat tahunnya? Mungkin saksi ingat? Saya tidak ingat ya. Saya tidak ingat ya. Saya lanjutkan. Kemudian ada di pasal 8 ini, 8.4, dituliskan bahwa setelah 30 hari itu membentuk kepengurusan lengkap. Izin tadi coba contohnya punya saya. Ya. Saya belum tampilkan. Jadi ada itu pengurus lengkap seperti ini, maksudnya ada jajaran pengurusnya. Apakah ada gitu? Ada kabit-kabitnya gitu, ada waketum-waketumnya. Apakah ada setelah 30 hari terbentuknya kepengurusan? Apakah ada kepengurusan lengkapnya seperti itu yang disyaratkan di dalam ADART setelah 30 hari? Sepengetahuan saksi. Kami tidak ingat lagi, sebetulnya cukup lama yang lalu dan semuanya sudah berjalan. Terima kasih. Sama jawaban saya dengan Pak Hidayat. Perlu saya tegaskan kepengurusan saat ini Pak, bukan yang lalu, saat ini yang sedang berjalan tahun 2020. Apakah ada? Bukan yang lalu, yang saat ini yang Bapak tahu, yang saudara saksi ketahui. Yang saya ketahui ini Apkomindo berjalan seperti, mohon maaf internet saya kurang stabil, jadi seluruhnya berjalan seperti apa yang seharusnya dilakukan. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah apakah ada kepengurusan lengkap setelah 30 hari terbentuk? Pertanyaannya itu ada dan tidak aja Pak. Saat ini. Tidak tahu. Pak Kris sama? Ya, saya tidak mengikuti dengan detail ya sekarang ya. Oke, saya lanjutkan. Bahwa di dalam ADART pun ada di poin 2.6 itu menyatakan bahwa Rakernas sekurang-kurangnya diadakan dalam 1 tahun sekali. Apakah kepengurusan Pak Rudi Demuladi ini setelah 6 tahun ini pernah setiap tahun melakukan Rakernas ataupun Rapimnas? Mohon izin Yang Mulia, ini kondisi-kondisi tahun 2008, di mana sekarang ini kondisinya sudah sangat berbeda, sehingga tidak relevan menurut saya untuk ditanyakan. Terima kasih. Iya, sama seperti Pak Hidayat juga begitu. Kondisinya sudah berbeda. Terima kasih. Izin saya sampaikan, ini ADART 2015 dan digunakan saat ini. Nanti mohon dibaca ulang. Bahwa ini saya ambil bukan dari tahun 2028. Sorry, 2008. Nanti bisa dilihat. Saya lanjutkan saja. Kemudian mungkin saudara saksi Hidayat bahwa di dalam bukti P71 yang sempat saya dikriminalisasi ini, bahwa setelah pembekuan dibentuk kepengurusan sementara atau caretaker, dan caretaker membentuk Agustinus Tinus. Mohon izin istilah-istilahnya supaya tidak dikarang dengan hal-hal yang kurang positif. Ini fakta yang mulia, ini bukti persidangan. Pak, kalau Bapak nggak mau jawab nggak apa-apa, nanti bilang nggak mau, nggak bisa jawab atau nggak tahu gitu ya. Terima kasih. Ya karena ini fakta. Tidak mau. Pak Kris, bukan Pak Kris, ini Pak Kris nanti yang berikutnya, ini khusus Pak Hidayat karena kesaksian Pak Hidayat. Kemudian bahwa yang melantik DPD adalah DPP. Pertanyaannya adalah apakah DPP Rudi Demuladi pernah melantik DPD? Ini kesaksian Bapak di tahun 2017. Bukan yang lalu Pak, baru saja 2017. Masih jabatan Pak Rudi Demuladi. Lupa. Ini pertanyaan sama juga melantik untuk Pak Kris karena ini syarat di ADART. Apakah pernah mengetahui selama 6 tahun ini pernah melantik DPD mana yang dilantik? Saya tidak mengikuti ya dengan detail yang hal-hal semacam ini lagi, sudah lupa saya ini. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan, ini adalah kesaksian Pak
Pak Kris, bahwa saksi tidak menganggap terdakwa sebagai ketua umum karena terdakwa tidak mempunyai landasan sebagai ketua umum. Meskipun saya mempunyai SK Kumham, menurut Pak Kris tidak berlandaskan hukum, seperti itu menurut pendapat Pak Kris? Saya tidak lari ke arah sana, saya cuma lari ke arah SK pembukuan. Apa yang terjadi setelah itu dengan segala macam cerita-ceritanya juga saya tidak ikutin. Jadi ya saya kembali lagi bahwa sesuai dengan SK pembukuan, maka semua tindakan-tindakan yang dilakukan di luar daripada caretaker itu tidak punya landasan hukum. Itu saja komentar saya. Terima kasih Pak Kris. Saya lanjutkan bahwa ini bukti-bukti kami melakukan munaslup sampai membuat pemberitahuan ke Mabes dan sebagainya, dan juga ada daftar hadir, ada pemilihannya. Yang ingin saya tanyakan, pada saat munaslup Apkomindo tanggal 2 Februari 2015, apakah ada bukti-bukti ini? Apakah ada bukti hadir? Apakah ada pemilihannya? Siapa calon-calonnya? Itu pertanyaan saya. Di luar jalur tidak kami jawab. Ya, saya kira juga demikian. Kita kembali lagi deh setelah SK pembukuan itu sebagai landasannya. Pertanyaannya kan, apakah ada yang munaslup itu bukti-bukti ini? Kan ada Ya, dan tidak. Saya tidak tahu dan saya tidak menjawab. Terima kasih. Ini bukti-bukti saya, nanti nggak diketahui. Ini satu hal lagi. Tadi Pak Hidayat menyatakan boleh dinyatakan bahwa Pak Hidayat itu menjabat 2000 berapa Pak Hidayat? Sampai 2005 tadi 1999 sampai 2005, artinya 6 tahun, betul Pak Hidayat? Betul. Pertanyaan adalah, kami mengadakan munaslup untuk perubahan ADART dari 3 tahun menjadi 4 tahun. Yang ingin saya tanyakan, apakah pihak tergugat pada saat merubah ADART dari 3 tahun jabatan menjadi 5 tahun, apakah ada SK-nya? Itu pertanyaannya. Kami tidak bisa menjawab, sudah lupanya, seperti yang sudah berjalan salah sama sekali. Ya, Pak Kris? Saya tidak tahu mengenai masalah ini. Ya, saya lanjutkan. Jadi cepet ya Pak ya? Ya, ini terus lupa, tahu gitu aja kalau memang nggak tahu. Ya, nggak apa-apa. Makasih yang mulia. Kemudian juga ini adalah Munas tahun 2019. Barangkali mengetahui atau tidak mengetahui? Saksi Pak Hidayat. Saya tidak tahu dan saya tidak mau mengetahui hal semacam ini. Ya, saya lanjutkan. Ini bukti-buktinya, saya lanjutkan saja. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Pak As itu telah mengundurkan diri, dan sebetulnya mengundurkan dirinya 2019 atau 2020 seingat saksi, atau sebelum putusan persidangan seingat saksi. Karena di sini tidak ingat, menyatakan di September 2020. Tidak ingat ya, Pak Kris? Saya juga tidak ingat hal-hal semacam ini. Ya, saya lanjutkan. Ini di eksepsi di perkara ini ya, ditandatangani Profesor Dr. Otto Hasibuan, Ibu Sordame dan Ibu Kartika, menyatakan yang terpilih itu Rudi Rusdia, Ketua Umum, Sekjennya Rudi Demuladi, dan bendaharanya Kunarto, jabatannya 2015 sampai 2020. Kemudian pada kontra memori kasaksi atas putusan PN Jakarta Selatan dan PT-nya, sama ditandatangani Profesor Dr. Otto Hasibuan dan Ibu Sordame serta Ibu Kartika. Munaslupnya sama tanggal 2 tapi berbeda. Ketua Umumnya Rudi Demuladi, Sekretaris Jenderalnya Faas, masa baktinya sama 2015 sampai 2020. Pertanyaan saya, sepengetahuan saksi yang mana ini yang benar antara eksepsi dan kontra memori kasasinya? Kami tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mengikuti itu. Apa ada suratnya atau apa, sama tidak tahu. Maaf. Saya lanjutkan. Kemudian juga tadi yang Pengadilan Jakarta Timur melakukan kasasi. Di sini lain lagi. Ketua umumnya itu Rudi Rusdia,
sekjennya Rudi Demuladi, bendaharanya Soeharto Juwono. Sedangkan di sini Kunarto. Sepengetahuan saksi apakah juga mengetahui atau tidak mengetahui? Tidak. Saya tidak tahu itu. Ya, saya lanjutkan. Ini Munas yang dihadiri bapak-bapak. Di sini ada Pak Hidayat. Dari tadi tidak mengetahui terus. Pak Hidayat hadir. Pak Kris juga hadir. Yang terpilih bisa disebutkan Pak pada saat itu siapa sesungguhnya yang terpilih? Dari tadi Bapak selalu menjawab tidak tahu. Sebetulnya siapa? Bapak hadir di sini Pak, berdua-dua saksi. Dan Ya, ada di sini. Bagaimana? Seperti yang nampak di situ. Jadi ini yang benar gitu. Pak Kris bagaimana? Itu, ya. Saya sulit untuk menerima gambar-gambar, apalagi sekarang ini dengan teknologi informasi demikian dengan canggihnya. Jadi saya tidak komentar dulu deh mengenai masalah foto-foto yang semacam ini. Terima kasih. Tapi saudara saksi hadir gitu pada saat itu? Apakah saya kalau menjawab tidak berdasarkan foto yang diberikan ke saya, karena saya seperti komentar saya bahwa teknologi informasi sedemikian canggihnya. Jadi foto pun kalau memang mau dicari keabsahannya harus juga dibuktikan. Ya. Jadi saya lebih baik tidak berkomentar. Oke? Seingat saat tulisannya itu tidak relevan, Yang Mulia. Enggak jawab, jangan ini ya dipaksa ya Pak. Nanti dianalisa aja dalam. Siap Yang Mulia. Saya lanjutkan Yang Mulia. Ini sudah. Enggak, sudah hampir selesai Yang Mulia, ini hampir. Ini saudara saksi juga khususnya Pak Hidayat hadir pada saat Musda Rakerda ini di Apkomindo DKI. Kemudian juga dibuatkan akte DKI dan juga ini sebelum ke sana saya ingin tanya dulu apakah mengenal buletin ini? Pernah lihat, tetapi detailnya tidak tahu lagi. Saksi Dan memang jangan terlalu banyak dicari-cari hal-hal yang tidak relevan dengan kondisi yang kami saksikan di sini, yaitu setelah pembekuan maka berjalan seperti yang seharusnya hingga hari ini. Kami berusaha untuk segera melaksanakan tugas-tugas Apkomindo yang sebaik-baiknya, sehingga mohon maaf Yang Mulia. Pak Hidayat yang singkat aja Pak Hidayat. Pak Hidayat yang singkat aja. Saya tidak ada komentar mengenai gambar yang dicantumkan Yang Mulia. Ya ini jadi saya tidak mengetahui seperti itu ya, meskipun ditulis ada nama-nama Pak Rudi sebagai Ketua Umum, penanggung jawab, tidak kenal juga bukti ini. Saya ingatkan juga. Tidak berkomentar. Saya tidak berkomentar seperti yang saya sampaikan bahwa gambar pun ataupun hasil cetakan pun saya tidak berkomentar mengenai hal-hal tersebut. Ya ini di dalam aktenya, di dalam buletinnya juga ada tertulis Apkomindo DKI, di depannya ada Ketua Umum dan ada SK-nya dan ada namanya juga. Termasuk di dalamnya ada nama saksi Pak Hidayat ya. Dan jabatannya juga pengawas, bukan lagi Dewan Pertimbangan. Yang ingin saya tanyakan, sesungguhnya Rudi Demuladi ini Ketua Umum Apkomindo atau DKI? Karena SK-nya DKI seperti itu. Yang ingin saya tanyakan. Masa kerjanya berbeda dan saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Saya tidak mengikuti hal-hal semacam ini, Pak. Jadi saya tidak menjawab. Meskipun ini dibuat tahun 2017? Sudah cukup lama waktunya sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Saya lembar mana di sini. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada foto juga Pak Hidayatnya. Di sini dituliskan tadi dinyatakan bahwa
caretaker yang menyatakan dari 2011 sampai 2015. Sedangkan di tabloid ini dituliskan ada PJS, ada caretaker, bahkan ada nama Pak Nana Osai sebagai menjabat tahun 2012 sampai 2014. Apakah ini benar atau pernyataan saksi sebelum yang benar? Saya tidak ada komentar mengenai hal ini. Ya. Tidak ada komentar, makasih. Saya lanjutkan. Ini bukti baru yang mulia. Saya izin memperlihatkan ini. Dan supaya lebih jelas, saya juga memperlihatkan izin untuk saya ganti share screen-nya. Ini adalah live yang selalu 2015 sampai 2020, tetapi pada saat ini real ya, ini bisa kita klik. Ini adalah websitenya Apkomindo yang real, nanti dicoba, ada memang milik tergugat. Di sini dituliskan bahwa periodenya adalah 2016 2019 ya. Padahal selalu menyatakan 2015-2020. Ini real Pak, sekarang Bapak silakan dilihat. Yang ingin saya tanyakan juga, ini ada juga Pak Nana Osai sebagai ketua umum, sedangkan tidak sesuai dengan penjelasan saksi. Sebetulnya yang mana yang benar? Apakah caretaker seluruhnya Pak Nana, kemudian mana yang benar 2016-2019 dan 2016-2001, dari mana ini? Apa sepengetahuan saksi? Ini real yang saat ini yang terjadi. Tidak bisa menjawab karena ini ada kemungkinan kesalahan ketik dan sebagainya, seperti saya katakan tidak relevan. Sama seperti Pak Hidayat jawaban saya. Cukup yang mulia sebentar. Oke, saksi terima kasih ya atas keterangannya semuanya, sudah bisa meninggalkan kembali, tempat. Mbak yang mulia. Terima kasih. Masih ada saksi lagi? Cukup, berarti kesimpulan ya. Ada bukti ya? Seminggu bukti? Bukti tertulis tambahan? Ya. Seminggu bukti tambahan terakhir ya, pembuktian terakhir kalau menurut saya. Jadi, izin yang mulia, kalau mereka kekurangan saksi, yang tergugatnya jadi saksi juga nggak masalah yang mulia. Gimana? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, keberatan yang mulia pernyataan daripada saksi bisa, tersebut. Prosedurnya gitu ya. Terlalu sedikit yang mulia saksinya yang mulia. Jadi terakhir, ini nanti saya, ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 18, 25 ini bukti tambahan ya, terakhir. Nggak ada pembuktian lagi nanti ya. Tanggal 25 Agustus. 25 Agustus. Terus kemudian nanti tanggal 2, tanggal 1 September kesimpulan. Nanti saya akan putus tanggal 8. Catat. Mohon di jadwalnya diikutin ya. Yang mulia dicatat. Soalnya ini saya kan mau pindah ini. Ya. Jadi tanggal 1 masih bisa, karena udah saksi tergugat ya kita nggak bisa melimpahkan gitu, karena kita udah terakhir saksi tergugat ya. Jadi yang tahu kan kita gitu. Jadi tidak saya bisa limpahkan, tapi saya jadwal gitu ya, tanggal 1 kesimpulan, tanggal 8 putusan. Tanggal 25 terakhir pembuktian. Pagi aja yang mulia biar cepat sidangnya. Oh iya, bisa didahulukan ya sebentar yang mulia, cuma ngasih gitu. Iya. Oh iya. Siap yang mulia.